Jauh di dalam relik, diselimuti kabut hampir hitam. Awalnya 10.000 gas hitam kuno, hari ini, tetapi dengan siluet yang bergerak maju, pisahkan saluran. Siluet ini persis seperti Qin Yichen yang memegang palu raksasa. Diam. Siluet berkedip-kedip dari sisi Qin Yichen, dan dia melambaikan tangan yang agak mati rasa, dan serangan tepat palu raksasa itu berada di atas tengkorak bayangan itu. Hai! Dengan suara yang renyah, mutiara kristal ditangkap olehnya. Bahkan dengan suaka dari palu raksasa, dia menghadapi banyak serangan di sepanjang jalan. Setelah berjalan sekitar setengah jam, Qin Yichen menyadari bahwa induksi khusus dari palu raksasa itu semakin parah. Apakah ini akan segera datang? Qin Yichen berbisik di dalam hatinya, matanya menatap ke depan dengan penuh semangat. Ketika dia melihat pemandangan di depan, alisnya tidak bisa membantu tetapi berkerut. Di kejauhan, kabut gelap telah mencapai tingkat yang gelap seperti tinta, dan bahkan membuat orang merasa bahwa cahaya pun tertelan olehnya. Di bawah kegelapan seperti itu, ada rasa dingin yang aneh samar-samar. Bahkan dengan kekuatan tubuh Qin Yichen, aku merasakan sedikit rasa sakit karena kedinginan. Apa sebenarnya relik itu? Qin Yichen menarik napas dalam-dalam. Udara hitam di sini sangat kaya sehingga sangat menakutkan. Jika bukan karena palu raksasa, dia tidak akan bisa berjalan di sini. Mengandalkan efek palu raksasa, Qin Yichen juga melewati kabut hitam pekat, dan akhirnya, kecepatannya perlahan melambat, karena dia menyadari bahwa pada saat ini, goncangan palu raksasa itu tiba-tiba bergetar. Menghilang, apakah kamu mencapai titik terdalam? Dengan kecepatan sedang, setelah beberapa saat, kabut hitam di depannya mulai sedikit memudar, dan tanah hitam yang muncul di hadapannya kira-kira seukuran Zhang yang diburu, tanpa jejak kabut hitam. Di tengah kabut hitam yang hampir tak berujung, ada tempat yang begitu murni, yang benar-benar mengejutkan Qin Yichen. Di atas tanah ini, jika ruang tampaknya memiliki beberapa distorsi, mungkin karena ruang yang bengkok inilah ia dapat diisolasi dari kabut gelap itu. Peninggalan suci apa yang menarik begitu banyak gas hitam untuk terkikis? Qin Yichen berpikir bahwa tubuhnya telah berjalan menuju pusat tanah hitam ini. Tubuh Qin Yichen kaku saat menginjak tanah yang tidak tertutup kabut hitam. Mungkin karena tempat berlindung dari palu raksasa, di kakinya, tanah hitam asli, jenis hitam yang menakutkan, seperti kabut hitam sebelumnya, dengan cepat menghilang. Bukankah itu kabut gelap yang mengikis relik? Dia, Qin Yichen melirik persimpangan bumi dan kabut hitam, dan pikirannya tiba-tiba terlintas satu pikiran. Mungkinkah kabut hitam tak berujung menyebar dari bumi hitam ini? Memikirkan hal ini, pikiran Qin Yichen sedikit lebih terganggu. Kemudian, langkah kakinya terus bergerak maju. Selama beberapa menit, Qin Yichen datang ke tanah dekat pusat. Muncul di depannya adalah dua ban lengan seperti kayu. Kedua sandaran tangan ini terlihat jauh lebih besar dari yang dipakai orang biasa. Dan yang membuat murid Qin Yichen tiba-tiba menyusut adalah jalur garis misterius pada sepasang sandaran tangan. Garis-garis itu, dia berani menyimpulkan bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Tetapi, untuk beberapa alasan, ketika dia melihat garis-garis itu, ada suara di dalam hatinya, mengatakan kepadanya dengan sangat jelas apa yang diwakili oleh garis-garis ini. 10.000 Taoisme. Mungkin, di hati banyak klan-klan, 10.000 baju besi Taoisme yang legendaris adalah sepotong baju besi. Namun, Qin Yichen tahu dari warisan Luban bahwa 10.000 baju besi Taoisme, tepatnya, bukan hanya sepotong baju besi, tetapi satu set lengkap. Dari pelindung lengan, bantalan lutut, helm, pelindung dada, dan bahkan seluruh bagian tubuh, Luban Master telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk membangunnya. Dan sepasang pengawal di depan mereka adalah bagian dari 10.000 dewa. Ketika saya melihat 10.000 baju besi Tao pada pandangan pertama, saya tidak tahu mengapa. Dari lubuk hati Qin Yichen, ada perasaan hati yang tulus. Kemudian, Qin Yichen dengan hati-hati mendekat, dan saat mendekat, inilah penemuannya. Di bawah sepasang penjaga, tanah seperti lubang hitam, memakan hati orang. Roh Qin Yichen tiba-tiba tertegun, tubuhnya melangkah maju tanpa sadar, dan tangannya diletakkan dengan lembut di lengan. Begitu dia menyentuh, kulit Qin Yichen tiba-tiba berubah, dan dia masih harus sadar kembali. Dua kabut hitam tebal menghantam dahi Qin Yichen. Bang! Ketika dua kelompok kabut hitam menyentuh dahi Qin Yichen, dunia di depannya segera berubah, dan gambaran yang menyerupai zaman kuno muncul di benaknya. Dalam gambar itu, ada banyak siluet padat di udara. Siluet itu, setiap nafas sangat kuat, jauh lebih kuat dari pembangkit tenaga listrik kerajaan yang dilihat oleh Qin Yichen saat ini. Siluet itu berdiri di langit, mata mereka memandang ke langit, wajah mereka cemas, seolah-olah mereka mengkhawatirkan sesuatu. Kaca. Dalam benak Qin Yichen, langit di sana tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda distorsi. Kemudian, celah dari jalur hitam muncul perlahan di ruang yang bengkok. Pada saat gerbang cahaya hitam ini muncul, siluet itu meledak dengan keras dengan gelombang True Origin yang kuat, dan mata mereka menatap gerbang cahaya hitam di udara. Di bawah tatapan mereka, langit tampak dipenuhi kegelapan.
Dalam kegelapan ini, jika masih ada kilatan merah, kegelapan membuat orang merasa putus asa dan mati lemas. Kemudian, orang-orang hitam itu masuk ke pintu lampu hitam, dan segera, kegelapan sebagai makhluk seperti gelombang pasang, merembes dari pintu lampu masing-masing dan semua orang. Hitam ini, jalur siluet kuat yang menyebar di udara, dan saat menyebar, pembangkit tenaga listrik yang tampaknya sangat kuat, tetapi tidak memiliki perlawanan di bawah kegelapan. Dimanapun hitam menyebar, semua pembangkit tenaga listrik menjadi abu. Perlahan menghilang antara langit dan bumi ini. Melihat pemandangan ini, tangan dan kaki Qin Yichan sedikit mati rasa. Apakah ini malapetaka? Qin Yichan menghela nafas saat dia menyaksikan pertempuran yang hampir terjadi. Meskipun siluetnya sangat tirani, mereka tidak memiliki perlawanan sama sekali. Di udara, tentara pembangkit tenaga listrik terbunuh dan terluka. Ketika seluruh pasukan dimusnahkan, tiba-tiba, siluet besar muncul di udara seperti keesokan harinya.